Assalamualaikum sahabat Nizami. Aisyah, tang mata air peradaban. Kehadirannya bagai oasis di tanah Sahara, penyejuk mata bagi mereka yang merasa hampa. Dialah mata air peradaban, sumber kehidupan ruhani. Diperolehnya langsung kebijaksanaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bak telaga hikmah dan nasihat, sekaligus mengairi tanah-tanah yang tandus. Dialah Aisyah radhiyallahu anha, pembebas umat dari kebodohan dan kesesatan. Penyelamat bagi jiwa yang gersang dan kehausan. Dialah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah di dunia dan di surga. Inilah kisah wanita yang dideskripsikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Amr bin As bertanya padanya, "Siapa manusia yang paling engkau cintai, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Aisyah." Seseorang itu bertanya lagi, "Kalau dari kalangan laki-laki?" Dan Rasulullah menjawab, "Ayahnya." Hadis riwayat Tirmizi 4264. Kelahirannya disambut oleh kedua orang tua yang mulia dan beriman. Masa kecilnya dipenuhi nutrisi pendidikan nabawi di bawah naungan pohon Islam yang tumbuh kuat di tanah yang penuh keimanan dan disiram dengan air wahyu. Aisyah kecil tumbuh menjadi gadis yang tanggap dan berkepribadian luhur di bawah pengawasan ayahnya, yaitu Abu Bakar Asyidi. Seperti tidak mau kalah dengan waktu, kedewasaannya melesat jauh ketimbang anak-anak lainnya. Allah telah memilihnya sebagai pendamping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usianya yang baru 6 tahun. Kematangan usianya merupakan buah kombinasi dari keinginan yang kuat dari dalam diri, serta penempaan iman dari luar diri. Pernikahannya dengan Rasulullah bukan hanya sekadar pelengkap rumah tangga, melainkan penyempurna din Islam. Di usia 9 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawanya hidup seatap. Masa mudanya dihabiskan dengan produktif, dengan terus mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Sayyidah Aisyah adalah penyebab Allah menurunkan ayat tentang tayamum, yaitu karena putusnya kalung yang ia kenakan. Perempuan yang paling dicintai Rasulullah ini pula yang disucikan langsung namanya dari langit ketujuh. Ibunda Aisyah juga terkenal dengan kedermawanannya pada penduduk Madinah dan mengutamakan kepentingan umat dibandingkan kepentingan pribadi. Suatu hari, Ummu Durrah memberikan hadiah 100.000 dirham kepada Ibunda Aisyah. Kemudian beliau membagikan seluruhnya pada orang-orang, padahal beliau sedang berpuasa. Ummu Durrah bertanya, "Apakah sekiranya engkau mengambil beberapa dirham untuk membeli daging untuk berbuka?" Ibunda Aisyah menjawab, "Andai saja kau tadi ingatkan aku, mungkin akan aku lakukan." Dikisahkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra. Ibunda Aisyah tidak memberikan keturunan, dan hal itu tidak sedikit pun mengurangi kemuliaannya. Namun beliau mewariskan intisari pemahaman Islam, yang juga sama esensialnya bagi generasi Islam. Pernikahannya dengan Rasul memperkokoh pilar peradaban. Lewat pendidikan langsung di bawah asuhan Rasulullah, juga dengan kematangan akalnya,
beliau mampu memahami dan mewarisi hakikat ilmu pengetahuan dengan sempurna. Ibunda Aisyah terkenal dengan kehebatan ilmu dan kecerdasan hafalannya. Beliau seorang faqih robbani yang membawa seperempat syariat. Hal itu membuat seorang ulama tabi'in terkenal bernama Atta bin Abi Rabah rahimahullah berkata, Ibunda Aisyah adalah salah seorang manusia yang paling dalam fikihnya, yang sangat didengar oleh manusia. Kesaksian itu dilengkapi oleh seorang sahabat besar Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jika ada sesuatu hadis yang tidak diketahui ilmunya oleh majelis sahabat-sahabat Rasulullah, kemudian kami tanyakan kepada Aisyah, maka kami selalu mendapat ilmu darinya. Selain ilmu-ilmu agama, Ibunda Aisyah juga mewarisi kehebatan keperawatan yang diajarkan oleh ibundanya Ummu Ruman. Salah seorang tabi'in masyhur Urwah bin Zubair rahimahullah berkata, aku tidak pernah melihat orang yang paling hebat pengetahuan tentang halal dan haram, ilmu dan syair, dan juga kedokteran melebihi Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah salah satu perintis madrasah ilmu pertama dalam Islam. Meskipun kaum muslimin membuka banyak sekali negara di kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, Madinah tetap menjadi pelita yang didatangi banyak orang untuk menimba ilmu. Masjid Nabawi menjadi lebih ramai oleh murid-murid dari seantero mata angin, seperti Kufah, Basroh, Mesir, Damaskus, dan kota-kota besar lainnya. Nah, di dekat tempat yang dulunya menjadi kamar Rasulullah, saat itu telah berubah menjadi tempat kajiannya Ibunda Aisyah. Di sana banyak orang-orang meminta fatwa, banyak wanita menanyakan pengetahuan Islam, dan Ibunda Aisyah menjadi guru favorit di Masjid Nabawi tersebut. Berapa jumlah hadis yang pernah diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah? Beliau masuk menjadi satu-satunya wanita dari 7 besar sahabat yang memiliki riwayat hafalan terbanyak dari Rasulullah dengan jumlah 2.210 hadis. Berkata Ibnu Abdil Bar, Aisyah adalah satu-satunya wanita di zamannya yang memiliki kelebihan dalam 3 bidang ilmu, yaitu ilmu fikih, ilmu kesehatan, dan ilmu syair. Aisyah menjadi seorang ummul mukminin, ibunda kaum mukmin, sebab keutamaannya dalam ilmu. Aisyah sejak kecil selalu ingin tahu, dan seiring berjalannya waktu, ia pun menjadi perempuan pembelajar. Hidup bersama Rasulullah menjadi pemantik semangat Aisyah dalam mencari dan menyiarkan ilmu. Aisyah selalu merasa bahwa ia tahu ia merupakan seorang yang memiliki utang untuk memberikan semua yang ia pelajari dari Rasulullah kepada generasi setelahnya. Seiring perjalanan ilmu dan kesaksian mengenai Rasulullah, ia menyadari bahwa seluruh jawaban Rasulullah atas pertanyaan dunia darinya merupakan penjelasan jalan menuju ilahi, tafsir takwa. Wafatnya sang ibunda, ruhnya kembali kepada Allah dengan keadaan ridho dan diridhoi. Dikatakan bahwa beliau wafat pada tahun 58 Hijriah di usianya yang ke-67 tahun. Beliau wafat di malam Selasa tanggal 17 Ramadan. Dan sebelum wafatnya, beliau berwasiat untuk dimakamkan malam-malam. Maka
Beliau dimakamkan setelah sholat witir dan disolati oleh orang-orang soleh. Di antaranya sahabat besar Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ada 5 tokoh besar yang turun langsung ke liang lahat pemakamannya, yaitu Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Al-Qasim bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar, dan Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu. Kontribusi Aisyah dalam peradaban Islam sangatlah besar. Aisyah radhiyallahu anha dikenal sebagai Ummul Mukminin atau ibu orang-orang beriman. Ia menjadi sosok yang menjadi rujukan intelektual para sahabat terkemuka dan umat Islam dalam menjalankan kehidupan berdasarkan hukum-hukum Islam. Aisyah telah menjadi jawaban sebaik-baiknya teladan bagi perempuan, ibunda yang cerdas dan penuh kesabaran. Seseorang yang memilih tinggal bersama Rasulullah meninggalkan harta dunia sebagai upaya meyakinkan diri untuk bertahan. Perempuan yang juga tak pernah dijanjikan kemudahan menjadi perempuan istimewa sebab ceritanya disucikan dalam Al-Quran. Cemburu Aisyah adalah cemburu pada kebaikan. Keingintahuan Aisyah adalah investasinya untuk peradaban di masa yang akan datang. Menapaktilasi perjalanan Ibunda Aisyah artinya kembali berkaca pada diri sudah sejauh mana kontribusi kita untuk umat ini. Pada akhirnya kita sadar bahwa kita masih disibukkan dengan hal-hal kecil seputar nafsu dan bertahan hidup. Sementara dunia berjalan dengan sangat cepat dan kita tak mampu mengimbangi dengan kiprah dan kontribusi untuk membuat perubahan yang berarti. Namun pada titik ini kita tidak boleh berhenti, tetap berjalan maju, mengusahakan apa yang bisa diusahakan, mengerjakan apa yang bisa dikerjakan, dan menciptakan peluang yang bisa dicipta. Karena Muslim bukan sekedar nama, namun peran yang melekat padanya.